الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali untuk sholat berjamaah dan kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Kabair dan sekarang Al-Kabiratu Tsaniyah wal Arba'un Nusyuzul Mar'ah, dosa besar yang ke-42 yang disusun oleh Imam Az-Zahabi, yaitu nusyuznya seorang istri. Yang dimaksud dengan nusyuz adalah kedurhakaan istri pada suami. Dan yang dimaksud dengan kedurhakaan istri pada suami adalah yang seharusnya istri itu taat kepada suami dan dia tidak taat. Nah, jadi itu, dan itu di dalam di dalam segala urusan yang seharusnya dalam bab itu istri taat pada suami, dia tidak taat, maka itu adalah nusyuz. Nusyuz pakai zai, nusyuz gitu. Kalau nusyuz, kalau orang Indonesia kan yang mendengar juga kurang peka dan yang membaca juga kurang perhatian di dalam masalah makhraj yang mirip-mirip gitu ya. Dan kadang-kadang yang perhatian tapi mungkin karena yang ngajar atau apa itu terlalu beda gitu ya, akhirnya seolah-olah sangat jelas, tapi kalau orang Arab mendengarkan bukan begitu yang benar. Nah, jadi itu. Tapi intinya bahwa nusyuz itu pakai zai, pakai ro, kemudian ada titiknya, nah itu berakhir dengan itu. Qala ta'ala, Allah SWT berfirman, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil maqaji'i wadribuhunna fa in ata'anakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Wallati takhafuna nusyuzahunna, dan wanita-wanita yang kalian khawatir terhadap mereka, kedurhakaan mereka terhadap suami, dalam bab-bab yang seharusnya wanita taat pada suami. Fa'idhuhunna, maka nasihatilah mereka. Nasihatilah para istri tersebut. Suami diperintah untuk menasihati istrinya. Wahjuruhunna, apabila dinasihati masih tetap gitu, wahjuruhunna fil madaji'i, maka tinggalkan
dalam tempat tidurnya. Tinggalkan mereka gitu dalam tempat tidur itu maksudnya tinggalkan apa, berpalinglah dalam tempat tidur. Wahjuruhunna, kalau begitu masih belum menjadi baik gitu. Wadribuhunna, maka pukullah mereka gitu. Dan di dalam hadis darban ghairu mubarrih, pukulan yang tidak melukai. Jadi pukullah digabung dengan hadis, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai. Gitu. Fa in ata'anakum, jika dengan salah satu dari nasihat itu sudah taat pada kalian. Jadi kan yang seharusnya dalam hal itu dia taat, dia tidak taat. Itu disebut dengan usus. Apabila sudah dilakukan salah satu atau dua atau ketiga tahapan ini kemudian menjadi taat pada kalian, fala tabghu alaihinna sabila, maka jangan cari-cari jalan untuk menyalahkannya. An-Nisa ayat 34. Faedah dari ayat ini yang pertama bahwa pada dasarnya suami itu sebagai pemimpin yang mengendalikan keluarganya. Karena itu ketika terjadi sesuatu yang dipanggil atau yang diperintah untuk meluruskan yang perlu diluruskan, mengevaluasi yang perlu dievaluasi, kalau dalam bahasa pendidikan itu ya, itu adalah suami. Gitu. Yang kedua, faedah dari ayat ini, istri itu wajib taat pada suami dalam urusan-urusan rumah tangga yang dalam bab itu istri diwajibkan untuk taat. Nah, apabila istri itu taat dalam bab itu, maka kehidupan rumah tangga itu akan baik. Akan baik. Jadi ketaatan istri itu menjadikan baiknya rumah tangga. Kepemimpinan suami itu menjadikan kebaikan rumah tangga, ketaatan istri itu menjadikan kebaikan rumah tangga. Kalau seandainya pemerintahan itu baik, rakyatnya jelek, itu juga tidak akan baik negara tersebut. Itu rakyatnya baik, pemimpinnya jelek, juga tidak akan baik. Begitu juga di dalam bab rumah tangga. Jadi pemimpin itu harus baik sebagai pemimpin, dan istri yang dipimpin itu juga harus baik sebagai yang dipimpin. Nah itu. Dan itu adalah unsur ketenangan, ketenteraman di dalam kehidupan. Nah, bagaimana kalau pemimpinnya yang tidak baik? Tidak dibahas di sini. Ya. Yang dibahas di sini adalah apabila yang dipimpin itu tidak baik, istrinya tidak baik, maka pemimpin itu diperintah untuk memberi mau'idhah, memberi peringatan. Dan dengan peringatan itu semuanya akan baik. Karena itu Allah berfirman, "Fadzakir in nafa'atiz dzikra." Beri peringatan, sungguh peringatan itu bermanfaat. Saya dzakaru may yakhsha, akan mengambil peringatan itu, menerima dan mengikuti, menjalankan jika dia punya rasa takut. Wa yatajannabuhal ashqal ladzi yaslan narul kubra, dan yang berpaling dari peringatan itu pasti celaka, pasti akan masuk ke dalam neraka yang besar. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya, dan di neraka itu merasakan azab sempurna, tidak ada baiknya. Nah, lalu tahapan di dalam meluruskan istri yang diajarkan di dalam Al-Quran itu bagi suami adalah yang pertama memberi mau'idhah. Apabila sudah jadi baik, maka berarti dengan mau'idhah sudah selesai. Apabila dengan mau'idhah belum selesai, wahjuruhunna fil madaji, maka hajarlah dia
tapi hajarnya fil madhaji, di tempat tidur. Karena itu kebanyakan ulama ahlu sunnah memberikan penjelasan makna ayat ini adalah dengan bahasa Jawa nyingkur di ranjang, berbaling di ranjang. Gitu. Ini ada beberapa ustadz yang menyampaikan, dan bisa jadi itu adalah dari pengalaman atau dari keadaan zaman, itu tidak salah gitu ya. Bahwa keadaan dulu dengan keadaan sekarang secara umum beda gitu ya. Beda bagaimana gitu. Dulu wanita itu betul-betul ada pada kendali suami, dan wanita yang dimiliki itu adalah dirinya yang diharapkan oleh suaminya. Nah, dan suami itu gitu merasa tenang, merasa senang gitu, dan hidupnya adalah untuk keluarganya jika istrinya itu menyenangkannya. Jika istrinya itu menenangkannya. Senang dan akhirnya jadi tenang, jadi tentram hatinya. Nah, dulu seperti itu. Di zaman jahiliyah kebablas. Kebablas itu artinya kayak gitu juga, dan bahkan melampaui batas dari batasan yang normal, yang benar. Karena itu laki-laki itu punya istri 10, bahkan punya istri lebih dari 10. Masuk Islam salah satu contohnya, tidak hanya satu, tapi salah satu contohnya adalah sahabat asalnya jahiliyah terus masuk Islam, namanya Ghailan. Lalu berkaitan dengan masalah ini menemui Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, saya punya 10 istri. Ya. Terus minta petunjuk kepada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah SAW memberikan petunjuk, pilihlah 4, wa farik sa'irahunna, dan lepas selain dari 4 yang kamu pilih. Kenapa? Karena tidak boleh lebih daripada itu. Dan semuanya menunjukkan bahwa nurut, taat pada suami. Kenapa? Karena memang zamannya itu. Dan kehidupan itu jadi tenang seperti ini. Nah, tapi di dalam Islam ditunjukkan yang benar bahwa wanita itu atau suami itu paling banyak punya 4 istri gitu. Nah, dan biasa wanita, atau kalau wanita bahasa Indonesianya di madu, itu biasa di dalam kehidupan dulu gitu, di zaman Nabi SAW. Karena awalnya tadi seperti itu, kemudian dibatasi 4 gitu. Yang punya istri 1 itu bukan karena secara umum, bukan karena tidak senang dengan istri lebih dari 1, tapi secara umum kenapa? Ada sesuatu yang lebih besar yang ada di dalam pikirannya, dalam urusan kehidupannya, akhirnya tidak menikah lebih daripada 1. Dan sampai sekarang di kalangan tertentu seperti itu, banyak ulama yang istrinya 1, dan ketika ditanya kenapa istrinya kok cuma 1 gitu. Nah, ada yang lebih besar yang mereka harus lebih perhatikan. Nah, jadi itu. Nah, apa yang lebih besar itu? Kalau ulama ya ilmunya. Nah, tapi kalau orang itu beragamanya baik, tapi pikirannya itu pada dunia, terus istrinya 1. Nah, itu kenapa? Karena sudah salah cara pandang. Sesungguhnya dunia itu harta, wanita, dan anak. Itu yang paling utama, disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah. Dijadikan hati manusia itu hubbus syahawati minan nisa, senang terhadap wanita. Wal banin, senang dengan anak-anak. Punya anak banyak itu senang, jiwa itu senang. Wal qanatiril muqantarah, dan juga harta yang banyak.
Nah, dan di Jawa dulu, masya Allah orang-orang anaknya banyak-banyak. Terus program KB, program itu waktu saya SD itu betul-betul semarak di desa itu gampangnya yang nggak ikut KB itu jadi pembicaraan orang-orang. Gitu. Maksudnya kepada wanita-wanita muda yang sudah menikah, sudah itu muda ketika saya kecil itu akhirnya hampir semua ikut KB. Nah, dan di saya masih kecil, teman-teman itu banyak gitu. Waktu saya SMA, lulus sekolahan SD itu nggak ada apa istilahnya, nggak ada muridnya, nggak ada peserta didiknya, nggak ada, kehabisan. Kenapa? Karena itu bukan nggak ada sama sekali di saya itu di desa saya itu ada tiga sekolahan, ada SD negeri, ada SD Muhammadiyah, ada SD NU. Penuh waktu saya kecil itu. Nah, saya lulus SMA itu SD itu satu kelas 4 orang, 6 orang tinggal itu. Yang di Muhammadiyah sama NU masih lumayan lebih, tapi juga tetap tidak sebanyak yang dulu. Nah, jadi gitu. Nah, jadi anaknya tambah sedikit. Mereka tidak merasa bahwa itu kehilangan dunia. Gitu. Karena memang ajaran Islam, apalagi sunnah itu masih gampangannya itu hampir nggak kelihatan. Yang kelihatan ya kalau agama itu Muhammadiyah sama NU di desa waktu itu ya. Nah, terus yang lebih menonjol kalau sudah SMP, bukan SMP, SMA atau lulus terus masih di kampung itu olahraga. Di zaman saya kecil, jadi persahabatan orang-orang dewasa yang sudah pada kerja, sudah gitu, persahabatan sepak bola, voli itu seneng. Anak-anak kecil seusia saya SD itu ikut keluar desa itu nonton gitu sampai maghrib baru selesai pulang, nggak mikir sholat maghrib, sholat isya kalau nggak di keluarga yang terdidik itu ya di dalam masalah agama. Kenapa zamannya? Tapi paling enggak mereka usia ketika saya lulus SMA, lulus kuliah gitu ya, itu sudah nggak ada lagi mana orang-orang, nggak ada sekarang olahraga kayak gitu, itu lapangannya ada, nggak ada orangnya, nggak ada. Kenapa? Habis, tinggal dikit, terus nggak cukup untuk main sepak bola. Kenapa? Karena nggak sekedar mengumpulkan 22 satu ini sebelah, tapi butuh lebih daripada itu. Kenapa? Nanti kan ada aja yang berhalangan. Nah, akhirnya sudah bubar kegiatan. Kenapa? Karena programnya hanya punya 2 anak. Itu yang punya, nanti tetap ada yang nggak punya, tetap ada yang punya 1 karena memang nggak KB pun ditakdirkan oleh Allah ini. Tapi yang asalnya anaknya banyak itu ketahan di 2. Nah, dan sekarang mulai itu anak saya 10, kalau saya pulang itu masya Allah enaknya anak 10 gitu. Loh, bukan melaratnya ya? Iya melarat di awal, maksudnya bahasa mereka gitu. Kalau saya pulang kampung kayak gitu. Nah, terus anaknya 10 bagaimana? Ya kalau anaknya 10 terus keleleran, tidak terurus gitu ya, mungkin jadi celaan gitu ya. Kenapa? Karena zamannya. Tapi kalau anaknya itu sekolah, anaknya gitu itu mereka gitu, paman-paman atau itu yang usianya 60, sekarang kan kalau saya 50 gitu ya, sudah lebih, terus yang umur 60 itu kan berarti 10 tahun di atas itu punya anak 2, yang 1 jauh, yang 1 udah meninggal lagi. Itu begitu tahu punya anak segitu banyaknya itu senang. Dulu saya keluarga saudara saya itu 9, saudara saya itu 11 deh. Nah, tapi nggak ada yang punya anak banyak. Itu punya anak 1, itu punya 2, gitu-gitu toh. Terus sudah pergi anaknya, maksudnya menikah deh. Akhirnya nggak ada siapa-siapa. Nah, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minal nisa'i
wal banina. Terus satu saja dari istri, lebih dari satu itu di negeri kita dan di banyak negeri itu aib. Ya, punya anak banyak, kehilangan itu sudah tua baru terasa. Oh ternyata enak punya anak banyak. Itu kalau sudah tua. Tapi sekarang ini polanya itu, alhamdulillah sekarang sudah mulai muncul lagi. Itu orang biasa, bukan anak pondokan, bukan gitu. Terus masya Allah anaknya 5, anaknya 6, gitu ya. Nah kalau di lingkungan pondok masih biasa, gitu. Jadi kita bertetangga itu 7 rumah, anaknya banyak-banyak semuanya. Jadi dulu tanah itu 1 dipetak-petak jadi 7, gitu. Terus semuanya jadi ustadz gitu ya, ustadz di pondok itu semuanya anaknya itu anaknya 8, ini anaknya 9, ini anaknya 11, ini saya 10, ini 7. Oh jadi anaknya banyak semuanya gitu. Repot ya kalau yang dilihat repotnya apa sih hidup yang nggak repot? Ujian itu repot dan hidup ini adalah ujian. Kita kembali ke bab kita, nggak ngobrol gitu ya. Jadi akhirnya tadi kita menyampaikan, beberapa ustadz itu menyampaikan wahjuruhunna fil madaji. Kalau tafsirnya dari kebanyakan ulama Ahlussunnah yang dimaksud dengan wahjuruhunna fil madaji, singkurlah di tempat tidur. Ini di zaman dulu itu pukulan berat bagi wanita. Jadi diranjang, istri disingkur, itu pukulan berat bagi wanita. Ini zaman dulu. Kenapa? Karena kebanyakan suami itu bergilir, bukan karena berarti hubungan suami istri. Maksudnya dalam hal ini itu jima, bukan berarti jima, tapi itu kedekatan suami kepada istri, khususnya di tempat tidur, itu tidak menyingkur. Itu peradaban manusia dulu dan di dalam Islam, gitu ya. Nah jadi kayak gitu. Nah kalau suami nyingkur kepada istrinya dan istrinya di depannya, nah itu dulu dan di dalam Islam itu pukulan berat bagi wanita. Pukulan berat. Kenapa? Berarti hatinya itu tidak ada kecenderungan kepadanya. Padahal besok malam sudah tidak tidur di sini, bergilir ke yang lain. Nah itu. Nah karena itu kedekatan itu yang paling kelihatan itu adalah ketika tidak ada urusan lain, urusan mau istirahat, ngobrol. Iya di zaman sekarang apalagi uang banyak itu banyak ngobrol, terus keluar makan malam, akhirnya mulai habis sholat maghrib atau habis sholat isya sampai tengah malam masih belum pulang, sampai di rumah baru roboh langsung tidur. Itu zaman sekarang, kehidupan berubah. Itu. Jadi suami istri bahkan anak-anak dibawa habis sholat isya keluar untuk apa? Untuk makan di jalan. Dulu makan itu zaman jahiliyah sama zaman sekarang, makan itu tidak seperti di zaman sekarang. Zaman sekarang itu pola hidup itu dunia sama makan. Kalau dulu tidak makan itu adalah supaya fisiknya punya tenaga. Supaya fisiknya punya tenaga. Nah, terus nggak repot-repot yang dimakan. Tapi Masya Allah sekarang kuliner itu dengan ratusan macam dan seolah-olah hidup itu adalah untuk makan. Kalau dulu saya masih SD SMP itu punya guru yang banyak nasihati tentang masalah makan. Jadi dan memang orang dulu kalau bagus pikirannya itu memang luar biasa, banyak makna-makna yang itu. Jadi mengatakan kalau pikiran orang itu pada makan, ketahuilah nilai dia itu seperti yang dia keluarkan. Guru desa loh kayak gitu. Apa maksudnya?
urusannya makan toh, padahal hasil dari makan itu adalah yang ia keluarkan. Maksudnya kalau buang air. Jadi dinilai rendahan orang yang pikirannya itu adalah makan. Dan memang dia orang yang betul-betul luar biasa itu, orang desa tapi hafalan Qur'annya, hafalan sunnahnya, nasihat-nasihatnya itu. Ya gampangnya kiai gitu ya. Tapi dulu waktu saya masih kecil dia juga masih muda, tapi sudah maju pikirannya. Nah itu orang-orang kerja itu ngapain? Uangnya sudah banyak kok kerja. Sudah gitu pikirannya. Nah terus kalau nggak kerja ngapain? Gitu. Nah pikirannya itu adalah agama. Kalau sudah ada orang kayak gitu itu luar biasa. Nah kembali gitu ya bahwa akhirnya petunjuk di dalam agama itu singkur di tempat tidur. Dan itu pukulan berat baginya. Gitu. Kenapa? Berarti saya gitu di hatinya tidak menyenangkan, tidak menenteramkan, tidak diharapkan, tidak dekat di hatinya. Nah, padahal di zaman itu baik laki maupun perempuan itu jiwa itu sama, bahwa laki-laki senang kepada wanita, wanita kalau disenangi suami itu. Sekarang itu enggak. Ada wanita yang penting uang. Terserah kamu, yang penting banyak memberi uang. Ada yang model kayak gini. Ada yang model gitu. Nah, uang bisa dicari. Yang penting kita ke sana sama dia. Jadi akhirnya hidupnya itu jalan, gitu. Makan sana, pergi sana, rekreasi ke sana, apa ke sana itu. Nah, jadi ada yang kayak gitu. Nah, jadi pola itu berubah. Karena itu akhirnya beberapa ustadz mengatakan ini di tempat di daerah kita di Indonesia dan yang semisal tidak cocok. Kenapa? Karena kehidupannya berubah dan suami itu istrinya cuma satu. Akhirnya wahjuruhunna fil madhaji, disinggur. Iya, kuat-kuatan. Gitu, bahasa itu. Situ yang enggak kuat. Nah, mau menasehati tapi jadinya kayak gitu. Itu di negeri kita kayak gitu. Nah itu. Tapi intinya bahwa ini adalah ajaran agama. Dan kalau nanti akhirnya banyak ada wanita yang ini dari Mesir ya. Ada wanita yang akhirnya dia lihat ya kerabatnya, ya orang lain, wanita-wanita sudah usia itu yang seharusnya sudah mau selesai punya anak tapi belum punya istri. Umur 30, 35 belum punya istri gitu ya. Sudah waktunya selesai punya anak, ini belum punya suami gitu. Nah, akhirnya sadar bahwa mestinya para lelaki itu istrinya tidak satu, kayak gitu. Ini bukan orang Indonesia, dan ini perempuan yang ngomong. Mestinya istrinya tidak satu. Kenapa? Ya karena Allah memang menjadikan seperti itu. Lihat di zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah, iya lihat di dalam Islam, ajaran Islam. Sekarang ajaran ini mau ajaran apa ini? Gitu. Zaman jahiliyah dulu itu orang itu banyak hidup itu sesuai dengan fitrah, hanya saja agama nggak ada. Akalnya kurang maju, tapi hidup sesuai dengan fitrah. Seperti apa? Jiwa manusia. Kalau fitrahnya hewan di hutan, yang kecil dimangsa. Nah, ada kecenderungan kayak gitu, tapi fitrah yang lain itu sejalan dengan fitrah. Itu. Zaman jahiliyah tidak ada ajaran Islam, maksudnya jauh gitu ya. Tapi orang miskin banyak dibantu. Gitu. Apalagi kerabat. Karena itu kalau urusannya sudah kerabat, kabilah, ini kabilah ini. Nah, itu banyak dibantu. Nah, terus Islam datang menguatkan yang benar dan menghapus yang salah di hadapan Allah dan mengajari ajaran-ajaran yang benar yang belum ada dalam kebudayaan manusia, dalam peradaban manusia. Nah, itu ditiru lebih bagus.
Dan yang di zaman jahiliyah terus sekarang berubah. Akhirnya keadaan seperti ini. Wanita banyak yang usia sudah kayak gini belum punya suami. Nah, dulu itu kecil-kecil dinikah, dan kehidupan itu jadi semua. Nah, fitrah manusia, fitrah wanita gak senang dimadu dimanapun. Meskipun di daerah-daerah yang poligami itu biasa, jiwa wanita tidak senang dimadu. Itu adalah fitrah. Nah, terus jadi kayak gini. Nah, itu orang Mesir. Terus ada lagi, ini Ustadz di Indonesia, Ustadz di dekat-dekat dengan kita menyampaikan, ini ada kasus nyata seorang istri punya anak karena suaminya menikah lagi, akhirnya bersikukuh minta dipisah, akhirnya gugat cerai, akhirnya dipersilahkan. Kalau gugat cerai bukan dipersilahkan, gugat cerai itu ya akhirnya gugat cerai, akhirnya hakim memutuskan. Akhirnya kehidupannya seperti apa? Dia sudah punya anak, anaknya diserahkan ke suami, siap mau dibawa sama ini. Akhirnya dia tidak ada yang mau menikahi lagi. Nah, kalau dia sudah punya anak, bukan gadis, usianya berapa, yang mau menikahi kan orang-orang yang secara umum yang lebih tua, kan itu. Saya lebih tua, gitu. Atau kalau seandainya ada yang mau poligami, akhirnya jadi istri kedua. Nah, kalau nggak kayak gitu berarti siap meskipun tidak punya suami, kan gitu ya. Dan itu juga sudah kesalahan di dalam kehidupan, kesalahan dalam peradaban. Wanita tidak punya suami itu aib. Kenapa kok banyak wanita nggak punya suami nggak aib? Itu karena kehidupan sudah berubah, kayak tadi itu. Jadi tadi kan jiwa manusia dijadikan oleh Allah senang lain jenis, senang anak, senang harta, kan itu kan terus pola itu kan berubah. Oh, pikiran manusia itu harta. Sekarang itu yang paling menonjol itu. Nah itu, sekarang itu anak-anak muda menikah itu gak kepingin anak, tapi akhirnya punya anak. Yang banyak itu kayak gitu. Coba lihat bapak-bapak sendiri yang di usia kita ke bawah. Ya, gitu. Belum pikir punya anak, terus istrinya hamil. Anaknya masih kecil, belum berpikir punya adik dari anak ini, istrinya hamil lagi. Kan gitu toh. Nah, padahal aslinya kehidupan itu, gitu. Laki-laki itu bagaimana bisa punya istri, apalagi enggak satu. Yang kedua, bagaimana punya anak banyak dan hartanya cukup. Tiga-tiga. Sekarang itu harta, kerja, belum kerja. Kalau di keluarga yang dianggap terdidik, belum kerja kok nikah. Nah, jadi itu ya. Belum kerja kok nikah, belum punya apa-apa kok nikah. Nanti kalau anaknya diminta, dia kerja apa, dia punya apa. Itu pikiran orang yang banyak sekarang. Nah, jadi itu. Nah, akhirnya si wanita ini sambil ada kerjaan, meskipun kerjaannya bukan jadi kuli perempuan, bukan, tapi akhirnya kerja. Akhirnya kurang ngurusi anak. Tambah-tambah lama ternyata tidak punya istri, itu kerjaan wanita jadi berubah. Apa? Dia harus mikir rumah tangga. Ini yang bisa, yang punya kemampuan, tapi akhirnya pendidikan anak, adab, akhlak anak kurang. Itu yang punya kemampuan untuk mikir rumah tangga. Dan akhirnya sadar bahwa seandainya dia tidak bisa, maka yang mikir rumah tangga itu adalah suami. Wanita itu bagaimana ngurusin anaknya supaya jadi anak yang baik, gitu. Keluarga ini supaya jadi keluarga itu. Sekarang berubah, tugasnya menjadi kepala keluarga. Akhirnya muncul, wahai dia sendiri itu sudah tidak enak minta kepada suaminya punya istri yang baru.
maksudnya bekas ya, bekas suaminya punya istri baru ya. Nah, dan dulu tidak mau misah tapi ngotot, dia yang akhirnya gugat cerai. Nah, terus akhirnya kehidupannya begini. Akhirnya memberi nasihat kepada para wanita gitu, bahwa ajaran Islam itu yang membawa dunia ini baik untuk semua. Kesimpulannya gitu, panjang Ustaz itu ceritanya dan hendaklah menasihati. Adapun suami ketika kepingin menikah lagi gitu, itu jangan dilarang, tapi diarahkan apa memang itu membawa kebaikan. Kalau hendak supaya sadar bahwa belum tentu nanti jadinya kebaikan. Kebaikan buat siapa? Nah itu, bukan buat individu istri yang sudah ada, tapi kebaikan untuk semua. Kenapa? Karena jiwa itu ada pada setiap suami yang normal. Jiwa itu ada pada suami. Sebagaimana wanita tidak kepingin dimadu secara umum, satu dua ada yang tidak apa-apa menikah lagi kalau memang itu menjadi lebih baik. Kenapa? Enggak menikah lagi juga gampangnya kerjaannya begini atau sering pergi atau apa misalnya gitu. Karena itu secara umum wanita itu jiwanya tidak kepingin dimadu, kecuali satu dua yang punya pikiran terserah kalau memang itu baik. Gitu. Begitu juga jiwa suami, hampir semua kepingin lebih dari satu lawannya gitu. Kalau ini tidak kepingin, kalau jiwanya ikut, kecuali satu dua suami yang nggak tambah nggak apa-apa. Ada yang kayak gitu. Kenapa? Karena keadaan. Nah jadi itu jiwa masing-masing. Sesungguhnya gitu. Kalau suami itu akhirnya tidak tambah, maka dia yang kondisinya akhirnya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh hatinya. Dan jangan dikira para wanita kalau suaminya itu, suami saya bagus, tak kepingin gitu. Enggak, jangan dikira gitu. Kalau duduk sama temannya itu bahasannya adalah, oh itu sudah nambah itu, kapan kita? Gitu. Nah jadi itu. Nah. Kita lanjutkan ya. Wadribuhun, kalau disingkur di tempat tidur masih tidak bisa, dan di zaman sekarang umumnya tidak bisa, ya, karena tadi itu kisahnya ya. Yang ketiga, wadribuhun, pukullah dia. Dipukul yang menyakitkan apa enggak? Yang sudah ngaji dan yang ikuti fitrah itu dipukul yang menyakitkan. Kalau dipukul dengan pukulan kasih sayang itu mukul dengan tangan yang melambai, terus dipukul di pipinya sekalipun, tapi itu bukan memukul, itu adalah bukan dipukul yang menyakitkan. Sahabat itu di daerah yang banyak pohon seperti pohon kita kayak gini ya. Banyak pohon seperti pohon kita, apa maksudnya? Di daerahnya itu pohonnya itu berdaun banyak dan daunnya lembut kayak di pohon kita. Karena kalau di dataran kayak Mekah dan sekitarnya gitu, pohon itu nggak banyak yang daunnya lebat, dan yang ada satu dua daunnya lebat yang nggak berduri itu daunnya juga kasar. Nah bukan yang kayak gitu, misalnya kayak pohon di depan kita bunga-bunga itu yang berkayu gitu. Nah itu kalau mukul istrinya yang tidak bisa dinasehati, itu ngambil dahan kayak gitu dipukulkan sampai habis daunnya, dicampurkan sampai habis daunnya. Apa itu nggak menyakitkan? Coba itu ada pohon belimbing itu, motong daunnya terus campurkan sampai habis daunnya, apa enggak sakit? Bukan kerasa sakit gitu. Nah jadi kalau kamu kepingin jadi istri saya supaya rumah tangga ini baik, kayak begini caranya. Nah jadi kayak gitu. Jadi sayang di tempat yang sayang, keras di tempat yang di waktu tempat dan di waktu yang keras gitu. Membunuh
demi keadilan dan kebaikan umat, itu ajaran Islam. Maksudnya membunuh di sini adalah kisos, tidak rajam, itu di tempat. Nah, istri yang dinasehati tidak bisa baik, disingkur tidak bisa baik, dicambuk dengan cambukan yang betul-betul menyakitkan. Kamu mau milih jadi istri saya sehingga rumah tangga baik, atau kamu mau milih apa? Nah, ini sudah bagian akhir ini. Nah itu. Nah, kalau memang kondisinya seperti wanita di zaman sekarang, dinasehati itu, tidak usah dinasehati, tidak cocok dengan saya, kita pisah. Kalau istri kayak gitu kan gentleman ya. Tapi itu karena tidak ngerti Islam, sudah berubah tadi itu. Nah, adapun kalau ajaran Islam itu dinasehati nggak usah disingkur di tempat tidur, tidak bisa dicambuk dengan cambukan yang supaya betul-betul sadar bahwa saya maunya berumah tangga dengan kamu supaya keluarga ini baik gitu. Kalau kamu kayak gitu nggak bisa dicambuk kayak begini. Nah, kalau kamu tidak mau silahkan gugat cerai. Di dalam Islam boleh gugat cerai demi kebaikan, sebagaimana boleh mencerai demi kebaikan. Itu di dalam Islam. Adapun hadis tadi itu, hadis Rasulullah kan melarang mencambuk yang keras, itu nggak ngerti hadis. Rasulullah bukan melarang mencambuk, Rasulullah SAW melarang mencambuk yang melukai. Itu. Rasulullah melarang menyambuk yang melukai. Karena itu jangan ngambil rotan atau kayu yang kayak begini terus dicambukkan. Kenapa? Ini nanti cedar itu merah jadi garis gitu. Nah itu. Adapun dicambuk, ketika dicambuk itu kesakitan, merahnya rata, setelah setengah jam sakitnya hilang, merahnya hilang, itu cambukan para sahabat kepada istrinya yang kayak gitu. Orang sekarang enggak, kalau kamu nggak cocok ya udah kita cerai. Masya Allah, nggak ada apa-apa, cerai. Kepingin nikah lagi, terus akhirnya istrinya kurang melegakan hati, dicerai. Ini di KUA, bukan di KUA, di pengadilan agama itu. Masya Allah, tingkatan perceraian tambah numpuk sekian. Di dalam Islam enggak kayak gitu. Di dalam Islam cerai itu enggak gampang. Maksudnya suami enggak gampang mencerai istri. Tapi kayak begitu tadi aturan. Nah sekarang itu Masya Allah gitu, di hampir semua kabupaten itu di pengadilan agama tingkatan perceraian jumlahnya meningkat sekian. Setiap tahun. Nah jadi kayak gitu. Nah dan wanita banyak yang janda, banyak yang diuji oleh Allah, suaminya meninggal muda, tidak ada yang nikah lagi. Loh kenapa? Ya kalau semua istrinya satu, rata-rata tidak mau yang janda. Nah jadi kayak itu. Di dalam Islam tidak kayak gitu. Semua istrinya lebih dari satu, akhirnya muda-muda wanita sudah dinikah, akhirnya meninggal suaminya, dinikah sama yang lain, baik jadi kedua, jadi ketiga, mau jadi keempat, akhirnya rumah tangganya bagus. Nah jadi intinya bahwa kedurhakaan wanita, pertama suami nasihati, yang kedua disinggur di tempat tidur, yang ketiga dicambuk beneran gitu, supaya jadi taat, supaya jadi baik gitu. Nah, adapun apabila dia dari kalangan saya nggak suka dengan aturan itu, saya kalau nggak cocok gugat cerai gitu ya. Di dalam Islam yang penting gugat cerai itu untuk supaya rumah tangganya lebih baik, dibolehkan di dalam Islam. Sebagaimana suami apabila urusannya adalah untuk rumah tangga yang lebih baik, itu dibolehkan di dalam Islam. Coba Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, wa in aradtum istibdala zawjin makana zawj wa ataitum ihdahunna qintaran
fala ta'khudhu minhu syai'a ata'khudhunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Ini banyak orang yang enggak ngerti apa, jangankan jamaah itu, ustadz itu banyak yang enggak ngerti. Kalau belum mendengarkan petunjuk syekh pada kondisi tertentu itu banyak yang ngerti. Ini itu suami mencintai istrinya. Coba kalau suami itu mencintai istrinya dikasih uang banyak apa enggak? Kalau suami itu tidak mencintai istrinya, kalau suami itu tidak mencintai istrinya dikasih uang banyak apa enggak? Enggak dikasih belanja, ini kewajiban saya sebagai suami memberikan belanja yang cukup. Tapi kalau istrinya itu dicintai, dikasih ini, dibelikan kalung leher, dibelikan gelang tangan, dibelikan gelang kaki, dibelikan ikat pinggang emas, dibelikan kayak gitu. Ya. Nah, terus istrinya berapa? 4. Ternyata kepingin satu lagi di luar. Kenapa? Wah, itu membahagiakan rumah tangga itu. Misalnya gitu ya. Bagaimana petunjuk Islam? Wa in aradtu mustibdala zaujin makana zauj. Kalau kamu menginginkan yang di luar untuk menempati salah satu istri, tambah, enggak bisa, sudah 4. Ya. Tapi kamu kepingin nih. Wa ataitum ihdahunna kintaran, istrimu sudah kamu kasih kintor. Apa kintor? Harta yang sangat banyak, menunjukkan bahwa dia mencintainya. Tapi ini bakal membahagiakan dunia akhirat. Gitu. Enggak apa-apa itu kamu cerai. Di dalam Islam itu Quran, itu firman Allah SWT. Gitu. Dan itu isi yang dicintai. Bagaimana enggak dicintai? Dia dikasih uang banyak kok. Dikasih segala macam, bukan sekedar digunakan. Rumah ini buatmu, ini emas buatmu, ini apa buatmu. Kenapa? Dia mencintainya. Tapi karena ada yang di luar yang nggak bisa masuk dan kamu betul-betul wah ini membahagiakan dunia akhirat. Misal, sekedar misal gitu ya. Istrinya sudah 4. Terus wah ini Masya Allah dari kecil cerdas, udah gitu hafal Quran, udah gitu orangnya baik, udah itu dari keluarga ini, udah itu dari keluarga itu saudara-saudarinya banyak, saudaranya banyak, subur maksudnya gitu ya. Nah terus pokoknya segala macam, udah gitu misalnya anaknya syekh, udah itu bapaknya punya pondok, akhirnya lingkungannya di sini. Wah kalau nikah dengan dia itu bisa anaknya nanti hafal-hafal Quran, terus dia itu pikirannya misalnya kayak gitu, sekedar contoh gitu ya. Tapi istrinya sudah 4, terus semuanya dicintai, terus demi kebaikan. Nanti saya contohkan ada yang model kayak gini. Ya. Wa in aradtum istibdala zaujin makana zauj wa ataitum ihdahunna qintar, padahal istrimu yang ada itu sudah kamu kasih uang banyak karena kamu mencintai. Nah berarti ini istri yang dicintai gitu. Nah boleh kamu cerai, kamu nikah sama yang baru demi kebaikan. Dan harta yang sudah kamu kasihkan tidak boleh kamu ambil sedikit pun. Fala ta'khudhu minhu syai'a. Kamu tidak boleh ngambil sedikit pun harta yang telah kamu kasihkan. Ata'khudhunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Apa kamu akan ambil padahal kamu sudah menggaulinya dan kamu dengan dia sudah saling menggauli gitu. Terus kamu berikan dengan hati senang kayak gitu. Terus sekarang kamu ambil. Adapun kamu bisa, iya kenapa? Karena demi yang lebih baik. Jadi dipisah karena untuk kepentingan yang lebih baik. Itu tidak apa-apa di dalam Al-Quran, petunjuk Allah SWT. Nah, apakah istrinya tadi itu istri yang dibenci? Bukan, istri yang dicintai, tapi dipisah. Nah sekarang kita ambil salah satu contoh. Itu. Akhirnya istrinya 4. Akhirnya
Itu ada tempat lain akhirnya kepingin agar itu juga betul-betul di situ jadi tinggi, jadi derajatnya mulia, jadi nah akhirnya dari istrinya ini yang bisa dipisah, ini sudah punya anak, itu anaknya nanti dikasih segala macam gitu, dan martabatnya juga terus diangkat, tapi dipisah. Kenapa? Supaya bisa nikah yang lain. Akhirnya itu juga jadi keluarganya. Kenapa? Itu anaknya yang dibawa sama wanita itu anaknya. Iya, ibunya sudah tidak jadi istri, tapi itu adalah anaknya. Dan akhirnya anaknya jadi apa? Anaknya jadi besar dan juga jadi keluarga raja. Ya. Nah, terus akhirnya ada daerah baru lagi. Akhirnya milih perempuan, akhirnya ada yang dipisah lagi. Yang dipisah yang sudah punya anak. Kenapa? Kalau nggak punya anak nanti terputus. Akhirnya kabilah sana semuanya jadi keluarganya. Gitu. Dan apakah setelah dia meninggal, apakah jadi jelek? Enggak, semua jadi ini saudara sebapak, saudara semuanya. Akhirnya jadi kuat semuanya, jadi baik semuanya. Dan itu dari awal ajarannya adalah ajaran agama. Nah, jadi seperti itu ajaran Islam ya. Gitu. Wa in aradtum mustabdala zawjin makana zawj wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'an ata'khudhunahu faqad afdha ba'dukum ila ba'di wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Nah, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ta'arrajulu imra'atahu ila firashihi falam ta'ti fabata ghadbana 'alaiha la'anatha al-malaikatu hatta tusbih. Muttafaqun alaih. Idza ta'arrajulu, jika seorang suami memanggil imra'atahu, istrinya, ila firashihi, ke tempat tidurnya, falam ta'ti, ia tidak mau, fabata ghadban, lalu suaminya tidur dengan marah gitu, alaiha, karena istrinya, la'anat al malaikatu hatta tusbih, maka malaikat melaknat wanita itu sampai pagi. Nah, ini nasihat untuk istri ya. Nah, dan istri yang paling gampang terjerumus dalam hadis ini adalah istri yang belum dimadu. Gitu. Loh, ini beneran ya. Istri yang paling gampang terjerumus dalam dosa ini, diajak suami terus tidak mau, itu adalah istri yang belum dimadu. Ini hadis tentang istri, bukan hadis tentang suami. Ya. Suami, ini keberuntungan. Anda tidak beruntung apa-apa di sini. Ini ya bukan hadis, bukan untuk Anda. Ini hadis pada istri. Suami sama sekali tidak diuntungkan di sini. Gitu. Diuntungkan apa? Kalau istrinya dilaknat itu dapat keuntungan apa? Tidak dapat keuntungan apa-apa. Gitu. Jadi apabila suami mengajak istrinya gitu ke tempat tidur, istrinya tidak mau, akhirnya suaminya tidur malam itu dengan marah karena istrinya, maka malaikat melaknat istri tersebut sampai pagi. Suami dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Ini bukan hadis untuk suami. Ini hadis ditujukan pada istri supaya tidak jadi istri yang jelek. Nah, yang gampang terjerumus, wanita istri yang gampang terjerumus dalam hadis ini adalah wanita yang belum dimadu. Kenapa? Karena kalau suaminya tidak baik, ya, kalau suaminya tidak baik, terus istrinya sudah dimadu, terus dipanggil nggak mau ya udah tak tinggal ke istri satunya. Tapi kalau belum dimadu, gitu, urusin, gitu ya, nggak bisa kemana-mana aja kok. Wa fi lafdhin fi sahihain,
idza batatil mar'atu hajiratan firasha zawjiha, apabila istri itu bermalamnya meninggalkan suami, misal punya anak di situ gitu ya. Terus kamar suami istrinya di sini, kamar anaknya di sebelah gitu. Mau sama istrinya, mau sama anak wanita istri ini mau sama anaknya, niatnya adalah meninggalkan suaminya. Kenapa kok tidur di kamar anaknya? Niatnya adalah meninggalkan suaminya. Iya. Jadi la'anat hal malaika, istri yang kayak gitu dilaknat oleh malaikat. Muttafaqun alaih. Bukhari dan Muslim, saya Bukhari sama Muslim ya. Wa fil lafdhin walladzi nafsi biyadi, dan satu lagi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, ma min rajulin yatu umra'atahu ila firashiha, tidak ada seorang suami yang memanggil istrinya ke tempat tidurnya, fataqba alaihi, tapi istrinya tidak mau, illa kana alladzi fis sama'i sakhitan alaiha, kecuali semua yang di langit murka kepada istri tersebut, hatta yarda anha zawjuha, sampai suaminya jadi ridho. Nah, ini para istri hendaknya itu ternasehati dengan hadis-hadis seperti ini. Sesungguhnya dilaknat oleh malaikat itu sangat dekat dengan laknat Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, jangan sampai kita jadi hamba muslim dilaknat oleh malaikat. Nah, wa qala sallallahu alaihi wasallam, la yahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi idzni. Tidak boleh wanita, tidak boleh istri itu tidak boleh istri itu puasa sedangkan suaminya ada di rumah kecuali dengan izin suaminya. Wala ta'dhanu fi baitihi illa bi idzni, dan istri itu tidak boleh mengizinkan siapapun ke rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Jadi istri di rumah itu, nah, ada siapapun, emang silakan masuk. Tidak boleh siapapun diizinkan masuk kecuali ada izin dari suami. Nah itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Gitu. Rasulullah SAW bersabda, seandainya aku punya hak, berarti Rasulullah tidak punya hak. Tidak punya hak dalam hal apa? Dalam hadis ini ya. Seandainya aku punya hak memerintahkan orang untuk sujud kepada orang lain, maka yang aku perintahkan adalah istri sujud kepada suaminya. Apa maksudnya? Ini urusan yang paling besar di dalam kehidupan beragama. Tidak ada yang lebih besar dibandingkan dengan masalah sujud. Ya. Nah, seandainya urusan yang paling besar ini aku punya hak, maka aku perintahkan istri itu sujud kepada suami. Apalagi urusan yang kecil semuanya masuk di dalam. Yang paling besar saja, apa maksudnya? Betul-betul ini masalah yang sangat besar dan urusannya itu sangat tinggi, sangat penting. Apa itu? Yaitu ketaatan istri kepada suami. Nah, satu lagi itu, faqalat Ammah ibnu Mihsan wa dzukirat zawjaha lin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, gitu. Berkata Ammah ibnu Mihsan, gitu. Berarti di sini gambarnya tuh ya. Aku menyebutkan, nah ini,
Wa qalat Ammatu bin Mihsan, berkatalah Ammat bin Mihsan, wa dzakara tazawwujaha lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia menyebutkan suaminya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ammah bin Mihsan itu menyebutkan suaminya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kok menyebutkan, siapa yang menyebut? Disebutkan, berarti tidak disebutkan suaminya Ammah ibnu Mihsan ini di hadapan Nabi SAW. Faqala, maka Nabi SAW memberikan nasihat, unzuri aina anti minhu fa innahu jannatuki wa naruki, rawahun Nasa'i. Itu, wahai wanita, lihatlah dirimu di hati suamimu, fa innahu jannatuki aw naruki. Kenapa? Karena suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Wanita itu hendaknya melihat posisinya di hadapan hati suaminya. Kenapa? Karena selain atau setelah yang pertama urusan yang sangat penting dengan Allah SWT, maka yang kedua itu adalah istri terhadap suami. Bagaimana itu? Sesungguhnya suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. Yang menjadi sebab utama kamu masuk surga itu adalah suamimu, dan yang menjadi sebab utama kamu masuk neraka itu adalah juga suamimu. Apa maksudnya? Kalau kamu kalau suamimu itu baik, kamu taat pada suami, disenangi oleh suami, maka kamu gampang masuk surga. Tapi kalau kamu dibenci oleh suami, kamu gampang masuk neraka. Nah, jadi itu urusannya kepada Allah, itu urusan yang paling mendasar, tauhid, itu sholat 5 waktu atau rukun Islam. Nah, setelah itu adalah bagaimana istri itu kepada suami. Nah, coba di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ayyub imra'atin matat wa zawjuha radin anha dakhalatil jannah. Itu wanita manapun yang meninggal, maksudnya wanita yang beriman, menjaga kewajiban besarnya kepada Allah, rukun Islam dijaga ya. Nah, wanita manapun muslim taat menjaga rukun Islam kepada Allah, meninggal dan suaminya ridho, maka dia itu akan jadi ahli surga. Ini terakhir, setelah itu kaitannya dengan bab itu. Maksudnya yang kita baca terakhir, kita tidak baca terus, tapi ini yang kita baca terakhir. Wanita yang beriman, beragama Islam, sholat, puasa Ramadan, kalau dia punya kewajiban zakat itu taat gitu, terus meninggal dan suaminya ridho, maka dia masuk surga. Berarti itu tidak cukup rukun Islam, ya rukun Islam cukup. Nah, tapi setelah rukun Islam, berikutnya yang paling penting bagi wanita adalah bagaimana suaminya ridho. Karena itu harus betul-betul taat dan bagaimana mengambil hati suami, menyenangkan suami, menenangkan suami di atas kebenaran. Nah, kenapa? Karena itu adalah ketaatan yang paling besar di hadapan Allah SWT setelah urusan yang besar kepada Allah. Nah, ini penting. Nah, dan sebelum dikaitkan dengan bab pemahaman hadis yang terakhir tadi dulu. Wanita manapun yang meninggal suaminya ridho, maka dia masuk surga. Yang dimaksud suaminya ridho gimana? Ini ibu-ibu juga, akhwat itu juga hendaknya faham yang dimaksud suaminya ridho bagaimana. Wanita manapun yang meninggal suaminya ridho, maka dia masuk surga. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ini pertanyaannya inginnya difahami dan hendaknya masing-masing mengetahui jawabannya. Yang dimaksud suaminya ridho bagaimana? Wah, istrinya meninggal, terus tidak apa-apa, meninggal, aku tak cari lagi. Ya. Istrinya meninggal, terus oh Pak, ada katanya istrinya tadi meninggal ya. Iya, ya udah nggak apa-apa. Iya, ridho saya istri saya meninggal, gitu ya. Nah, bukan itu.
Bukan itu maksudnya. Wah, dia itu hebat, luar biasa. Gimana? Istrinya meninggal terus nggak terpengaruh apapun, kuat imannya. Gitu. Akhirnya tak datang saya. Gitu. Wah, ikut bela sungkawa Pak ya, karena diuji istrinya meninggal. Oh iya, enggak apa-apa, ridho saya. Bukan itu maksudnya. Bukan ridho ditinggal istri, enggak. Yang dimaksud ridho di sini bukan ridho istrinya meninggal. Yang dimaksud ridho di sini adalah ridho wanita itu sebagai istrinya. Wanita manapun yang suaminya itu ridho, wanita itu sebagai istrinya, terus ditinggal mati, maka wanita ini jadi ahli surga. Ini bukan hadis untuk suami. Kalian dapat apa di hadis ini? Nggak dapat apa-apa, kayak hadis yang tadi itu. Kalian nggak dapat apa-apa. Ini bukan muji keridhaan suami. Hadis ini bukan untuk suami, hadis ini untuk wanita. Yang masuk surga wanita. Ya. Nah gitu. Nah kalau Masya Allah Pak, ikut bela sungkawa istrinya meninggal. Oh iya, ridho saya istri saya meninggal. Sambil senyum ya. Maksudnya apa? Ridho itu senang ya. Senang saya istri saya meninggal. Gitu. Itulah hadis untuk suami lah. Yang memberatkan diambil oleh Allah supaya enggak berat-berat, gitu ya. Itulah hadis untuk ini, bukan hadis untuk suami. Ini hadis untuk istri. Nah itu suaminya di hadis ini pukulan berat. Masya Allah Pak. Iya, mudah-mudahan Allah mengganti dengan yang lebih baik. Tapi siapa yang lebih baik dari dia? Nah jadi kayak gitu. Jadi ini berat untuk suami. Nah, tapi hadis ini bukan untuk suami, hadis ini adalah untuk istri. Gitu. Jadi istri yang dicintai oleh suami, yang diridhoi oleh suami dan diridhoi muslim, waktunya sholat, puasa, zakat. Nah, dan dia dicintai, diridhoi oleh suami, gitu. Ketika meninggal, suaminya kehilangan. Gitu. Nah, wanita kayak gitu jadi ahli surga. Nah, karena itu wanita itu harus setelah taat urusan besar kepada Allah, harus bagaimana menjadi istri yang betul-betul di hati suami. Karena itu Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Ini untuk suami ini, ya. Kalau tadi kan untuk istri terus ya. Sekarang itu suami. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda kekuasaan Allah SWT menjadikan untuk kalian wahai laki-laki pasangan-pasangan istri. Kenapa? Gitu. Nah, sekarang panggilan untuk istri, panggilan pada istri, jazakumullah. Panggilan pada istri untuk suami. Kenapa? Gitu. Litaskunu ilaiha, supaya kalian merasa tenang kepadanya. Allah menjadikan untuk kalian wahai suami, pasangan yaitu istri, supaya kalian tenang kepadanya. Nah iya, jadi kenapa nikah? Supaya hatinya tenang. Nah, ayat ini kalau ditujukan kepada wanita, wahai wanita, kewajiban besar kalian adalah bagaimana menenangkan hati suami. Nanti ada hadisnya itu. Litas guru ya. Kalau kalian sudah tenang kepadanya, wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Kalau kalian tenang kepadanya, Allah akan jadikan rumah tangga kalian saling mencintai dan saling kasih sayang. Saling cinta di hati, saling rahmah itu saling memberi kebaikan. Suami memberikan kebaikan pada istri, istri memberikan pada suami. Nah, kapan itu? Apabila suaminya sudah merasa tenang kepada istri. Meskipun di sini juga ada faedah lain ya, apa?
urutannya adalah nikah. Gitu. Setelah nikah hati akan tenang. Kalau hatinya itu tenang dengan istri, maka berikutnya mawaddah warahmah, saling cinta dan saling memberi, saling kasih sayang. Itu. Nah, ini kalau dibalik gitu. Oh, cinta dan kasih sayang dulu. Setelah cinta dan kasih sayang, kalau dalam kehidupannya iya tenang, cocok dengan dia. Setelah itu terus nikah. Itu namanya dibalik ya. Ayatnya tadi kan nikah. Kenapa nikah? Supaya tenang. Kalau tenang nanti rumah tangganya mawaddah warahmah. Dibalik. Gitu. Cinta dan kasih sayang dulu. Kalau tidak tenang ya putus, ganti lain. Kalau tenang, saya sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun gitu, cinta kasih sayang, tenang, setelah tenang terus nikah. Itu namanya dibalik ya. Itu disebutkan di dalam Al-Quran. Apakah orang yang berjalan kepalanya di bawah, kakinya di atas? Pernah tahu kan? Saya pernah tahu, tapi karena bermain atau latihan dulu waktu kecil, yaitu kepala di bawah, disangga 2 tangan terus sambil jalan, itu gitu ya. Apa orang yang berjalan kayak gitu itu orang yang pikirannya benar? Jalan di jalan kayak gitu. Amman yamshi sawiyan ala siratin. Afaman yamshi muqibban ala wajhihi ahda. Apakah orang yang berjalan terbalik kepalanya di bawah itu yang mendapatkan petunjuk? Benar nggak dipakai, salah dipakai. Apa itu yang dapat petunjuk? Amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Atau yang dapat petunjuk itu adalah yang jalannya tegak, benar, jalannya pun baik. Apa itu yang dapat hidayah? Itu ayat gitu. Nah, adapun kaitannya tadi itu dengan istri itu. Wahai istri, istri yang baik itu disebutkan oleh Rasulullah kalau di ayat tadi yang menenangkan suami. Kalau istri itu menenangkan suami, maka rumah tangganya akan mawaddah warahmah, kan gitu ya. Sakinah itu menenangkan. Sakinah itu menenangkan. Nikah sakinah, dari tenang, mawaddah warahmah, gitu ya. Nah, Rasulullah SAW menjelaskan, berarti istri itu harus berusaha menenangkan hati suami. Kalau tidak kayak gitu berarti itu istri yang jelek. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, wanita yang baik itu siapa? Yaitu idza nadharta ilaiha sarratka. Wanita yang baik adalah apabila kamu, wahai laki-laki, suami maksudnya, melihat pada istrimu menyenangkanmu. Kalau ada mubalek atau ustadz yang istri yang baik adalah apabila kamu melihatnya kamu senang, itu salah. Itu guru yang salah gitu. Misalnya gini, kan dedes. Dulu waktu di SMP, SMA itu kan dedes itu lambang kecantikan gitu ya, kan dedes. Istrinya, wah istri saya itu kayak kan dedes. Gimana? Kalau di rumah itu gak ngapa-ngapain, duduk tok, tapi saya lihat itu, masya Allah, cantiknya ya, seneng, gitu. Terus ngapain? Gak ngapa-ngapain, gitu. Itu bukan istri yang baik. Meskipun kamu lihat kamu senang, itu bukan istri yang baik. Yang disebutkan oleh Rasulullah bukan ini. Bukan kamu senang. Istri yang baik itu adalah apabila suaminya melihat tidak harus dengan mata. Gitu. Ra'al Imam Syafi'i fi hadhil mas'alah. Imam Syafi'i melihat masalah ini itu bukan melihat dengan mata tapi dengan pengetahuan. Nah, jadi dan apabila maksudnya apa, istrinya melihat, istrinya memahami, mengetahui, suaminya melihat, mengetahui, memahami. Nah, istri yang baik itu adalah apabila di hadapan suaminya ia menyenangkan suaminya. Apa maksudnya?
Bukan suaminya senang tapi istri menyenangkan suami. Maksudnya adalah perbuatan istri. Istri yang baik itu yang selalu berbuat perbuatannya menyenangkan suami. Jadi istri yang baik itu bukan cantik tapi duduk saja gitu. Dapurnya, ruang tamunya, ruang keluarganya kotor dibiarkan saja, yang penting kan dia cantik. Bukan itu istri yang baik. Istri yang baik itu istri yang berbuat perbuatannya menyenangkan suami. Gitu. Nah, jadi itu istri yang baik. Jadi gitu. Nah, kalau berbuat itu berdandan, ya itu termasuk berbuat. Ya, jadi harus berbuat. Istri yang baik itu istri yang berbuat perbuatannya di hadapan Allah menyenangkan Allah, di hadapan suaminya menyenangkan suaminya. Itu istri yang baik. Karena itu di antara tanda kekuasaan Allah, Allah menjadikan untuk kalian pasangan supaya kalian tenang. Nah itu. Kenapa? Karena istri yang baik itu menenangkan. Lalu apa kaitannya dengan babnya kabair tadi itu kayak gitu ya? Nah, bahwa istri durhaka kepada suami itu termasuk dosa besar. Pernah kita sampaikan kebanyakan penghuni surga itu orang miskin itu kan ketika membahas masalah takdir ya mati. Nah, tapi kalau waktunya sudah habis ya. Kalau kebanyakan penghuni neraka siapa? Wanita. Kenapa? Rasulullah menjelaskan, wahai Rasulullah, karena kekufurannya, wahai Rasulullah, para sahabat bertanya, apakah kufur kepada Allah? Tidak, kufronul ashir. Karena kufron terhadap ashir. Apa itu? Durhaka kepada suami. Apa yang dimaksud dengan durhaka kepada suami? Yang paling utama, kedurhakaan yang merata, yang paling banyak itu adalah tidak berpemahaman tentang kebaikan suami. Bahwa Anda tinggal, bahkan yang paling mendasar ya, status sebagai istri itu adalah rahmah, dan itu di antara keutamaan suami bagi istri. Karena itu status sebagai istri itu adalah rahmah. Karena itu wanita tidak punya istri itu diuji oleh Allah. Itu ujian, itu fitnah. Nah, jadi itu. Nah, itu pertama. Yang kedua, tinggal di rumah suami. Banyak wanita yang tidak merasa bahwa tinggal di rumah suami itu adalah kebaikan suami. Nah, wanita yang baik itu harus bersyukur. Kenapa? Karena dia tinggal di rumah suami. Yang dipakai, yang dimakan, yang diapa itu dari suami kita. Nah, itu harus bersyukur. Nanti kalau wanitanya itu kerja, oh alhamdulillah saya rumahnya rumah berdua, kerja berdua, pakaian saya beli sendiri, makan saya ikut urun belanja dari kerja saya. Itu bukan rumah tangga yang baik. Bukan rumah tangga. Wanita itu tidak dipuji karena ikut kerja. Wanita itu tidak dipuji karena rumahnya ikut membayar rumahnya. Wanita itu dipuji karena taat pada suami. Nah, penting untuk diperhatikan kayak gini supaya bagaimana ke depan itu keluarga di umat Islam itu semakin ke depan semakin baik. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai hampir 6:30, mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.